mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Engkau tahu segala pergumulan kami, Engkau tahu hati kami seperti apa. Tetapi kami juga tahu dan kami mengenal-Mu ya Allah yang memegang hidup kami. Sehingga itulah yang melegakan dan yang menghibur kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, inilah seruan hati kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Pingan. Ya, puji Tuhan kita bisa bersama-sama kembali beribadah ya di minggu pertama di bulan Juli ya. Sungguh anugerah Tuhan besar dan limpah atas kita. Nah, pada kesempatan ini kita akan merenungkan sebuah tema hidup berpusat pada salib. Dan kita dasarkan dari satu nats atau perikop terakhir dari surat Galatia. Yaitu dari Galatia pasal 6 ayat 11 hingga 18. Tidak terasa perenungan kita tentang surat Galatia sudah sampai di bagian akhir ya. Di Galatia pasal 6 ayat 11 hingga 18. Saya mengajak kita membuka Alkitab kita. Dan kita akan membacakannya secara bergantian. Ya, supaya kita bisa sama-sama menikmati betapa indahnya, betapa luar biasanya firman Tuhan. Galatia 6 ayat yang 11 hingga 18. Ayat yang ganjil akan saya bacakan, sedangkan ayat yang genap Bapak Ibu Saudara-saudari demikian seterusnya hingga ayat yang ke-18. Galatia pasal 6 ayat yang ke-11 hingga 18. Demikianlah firman Tuhan. Lihatlah bagaimana besarnya huruf-huruf yang kutulis kepadamu dengan tanganku sendiri. Sebab mereka yang menyunatkan dirinya pun tidak memelihara hukum Taurat. Namun mereka menghendaki supaya kamu menyunatkan diri agar mereka dapat bermegah atas keadaanmu yang lahiriah. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya. Tetapi menjadi ciptaan baru, itulah yang ada artinya. Selanjutnya, janganlah ada orang yang menyusahkan aku. Karena pada tubuhku ada tanda-tanda milik Yesus. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudariku, ada seorang pedagang roti terserempet bus. Namanya terserempet artinya ada kecelakaan dan dia terlempar dari sepeda rotinya dan jatuh ke dalam selokan. Sementara itu dagangan rotinya itu tercecer kemana-mana. Nah, sambil menyekat darah yang mengucur dari kepalanya, dia terus merintih kesakitan. Tidak lama kemudian ada Pak Polisi datang untuk menghampirinya dan bertanya, "Ada apa Pak? Ada apa Pak?" Dengan suara pelan sedikit merintih, maka pedagang roti itu berkata, "Ada roti keju. Ada roti coklat," gitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudariku, mendengar kisah ini, mungkin kita bisa bilang ini orang tidak nyambung ya. Tanya apa, jawab apa. Polisi bermaksud untuk menanyakan kondisinya sang penjual, malahan sang penjual menjawab tentang apa? Tentang varian rasa roti yang dijualnya. Nah, dari kisah ini, di satu sisi kita bisa menemukan, ini hal yang lucu, konyol bagi kita. Tetapi di sisi yang lain pedagang roti itu sangat fokus pada produknya. Sehingga Bapak Ibu Saudara-saudariku ini adalah sesuatu yang sudah mendarah daging ya. Sudah mendarah daging, sudah masuk ke hati dan pikirannya. Sehingga sekalipun dalam kondisi yang kesakitan karena kecelakaan yang dialaminya, dia masih bisa pikir rasa roti yang dijualnya. Dengan kata lain, penjual roti ini hidupnya berpusat
pada roti yang dijualnya. Nah, kalau kita coba refleksikan kisah ini dengan kehidupan kita, maka kita bisa bertanya kepada diri kita sendiri, apa yang menjadi fokus dan pusat di dalam kehidupan kita? Apakah Bapak Ibu Saudara-saudari materikah, bisniskah, uangkah, kedudukan, atau prestasi, kesehatan, keluarga, atau apapun itu Bapak Ibu Saudara-saudari. Memang kita harus akui bahwa semua yang tadi saya sudah sebutkan itu adalah hal-hal yang penting. Yang kita bilang kita perlu di dalam dunia ini. Tetapi jika hal-hal itu menjadi yang terpenting, menjadi segala-galanya di dalam kehidupan kita, maka itu akan menjadi sesuatu yang bukan membahagiakan kita, justru sebaliknya membahayakan kerohanian kita. Mengapa? Karena kita sudah menggantikan Tuhan Sang Pencipta itu dengan benda-benda ciptaannya di dalam hati kita. Dan itu biasa disebut sebagai pemberhalaan atau perzinahan rohani. Nah saudara, bukankah hal itu juga yang kemudian dilakukan oleh guru-guru palsu di kota Galatia? Mereka berpusat pada hukum Taurat, tetapi mereka menyingkirkan Tuhan Sang Pembuat hukum itu. Mereka berpusat pada hal-hal yang kelihatan di mata manusia, tetapi mereka melupakan hal-hal yang ada di dalam hati. Dan itulah Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, tidak mengherankan kalau misalkan Paulus di dalam Galatia pasal 6 ayat 11 hingga 18 ini mengkontraskan, mempertentangkan antara kehidupannya sendiri yang berpusat pada salib Kristus dengan kehidupan guru-guru palsu yang berpusat pada dirinya sendiri. Nah, yang menjadi perenungan buat kita pada hari ini adalah, yang saya ingin ajak kita sama-sama renungkan pada hari ini adalah, apa maksudnya hidup yang berpusat pada salib Kristus? Apa maksudnya Bapak Ibu Saudara-saudariku? Nah, ada dua hal yang ingin saya ajak kita sama-sama renungkan. Yang pertama adalah hidup yang berpusat pada salib Kristus adalah hidup yang rendah hati, bukan tinggi hati. Ya. Nah, sebagai orang-orang yang meninggikan hukum Taurat, guru-guru palsu ini senang memamerkan kesalehannya di depan jemaat Galatia. Mereka bersemangat untuk melakukan hal-hal agamawi, kemudian juga mereka menyuruh orang untuk melakukan ini dan itu. Tetapi sayang, mereka adalah orang-orang yang omdo Bapak Ibu Saudara sekalian. Mereka adalah orang yang omdo, omong doang alias enggan melakukannya. Jadi suruh-suruh orang melakukan, tetapi mereka sendiri adalah orang yang tidak melakukan apa yang mereka perintahkan kepada orang lain. Dan realita ini mengingatkan kita, oh iya, di Injil Matius itu ada satu bagian di mana dikatakan di situ di dalam Matius pasal 23 ayat 3 hingga 5a. Saya ajak kita baca bersama-sama Bapak Ibu Saudara-saudari. 2, 3. Sebab itu lakukan dan peliharalah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi jangan turuti perbuatan-perbuatan mereka. Karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban dan lalu meletakkannya di atas satu orang, tetapi mereka sendiri sedikit pun tidak mau menyentuhnya. Semua perbuatan yang mereka lakukan hanya dimaksudkan untuk dilihat orang. Ini adalah kecaman Tuhan Yesus kepada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat pada zaman itu. Tuhan Yesus terang-terangan mengatakan hal ini karena apa? Karena mereka juga adalah tipe yang sama dengan guru-guru palsu di Galatia. Sama-sama mengajarkan hukum, tetapi juga sama-sama tidak melakukan apa yang diajarkannya. Sama-sama tidak tulus dan suka menonjolkan diri di hadapan manusia. Dan hal itu yang disebut sebagai kemunafikan Bapak Ibu Saudara-saudariku. Namun bukan cuma itu saja. Kalau kita renungkan di dalam nats ini, maka kita bisa menemukan bahwa mereka berusaha untuk bermegah atas orang-orang Galatia yang mereka paksa untuk melakukan hukum Taurat dengan bersunat. Di ayat 13 dikatakan demikian. Sebab mereka yang menyunatkan dirinya pun
tidak memelihara hukum Taurat. Namun, perkataan di sini, kalimat berikutnya dari ayat 13, mereka menghendaki supaya kamu menyunatkan diri agar mereka dapat bermegah atas keadaanmu yang lahiriah. Kata bermegah di sini, di ayat 13 dan 14, itu kalau kita coba telusuri ternyata dia punya pengertian seperti ini. Membuat mulia, membuat banyak, penuh dengan, dikuasai dengan sesuatu. Dan sikap bermegah itu lahir dari dalam hati kita. Nah, ketika kita bermegah tentang seseorang atau sesuatu, itu berarti kita akan memuliakan dia semaksimal mungkin dan kita akan dikuasai penuh dengan dirinya. Itu bermegah maksudnya. Nah, dalam konteks surat Galatia, guru-guru palsu ini dikuasai dengan pride. Ya, kesombongan sebesar-besarnya untuk memamerkan keberhasilan mereka di dalam membujuk orang non-Yahudi untuk menjadi Yahudi dan menaati hukum Taurat termasuk sunat. Nah, ternyata motif mereka ketika memaksa orang-orang itu untuk melakukan hukum Taurat itu adalah di ayat yang ke-12. Yaitu apa? Supaya orang-orang ini, guru-guru palsu ini tidak dianiaya oleh orang-orang Yahudi. Jadi melalui kesuksesan mereka untuk merekrut orang-orang yang dikatakan orang-orang yang bukan Yahudi, orang-orang yang tidak taat sama hukum Taurat ini menjadi orang-orang Yahudi dan mengikuti hukum Taurat. Mereka punya maksud adalah ingin menyenangkan ya hati dari orang-orang Yahudi. Dan perbuatan guru-guru palsu ini sangat berbeda sekali dengan Paulus, Bapak Ibu Saudara-saudari. Paulus di ayat 17 dia mengatakan seperti ini. Selanjutnya janganlah ada orang yang menyusahkan aku. Karena pada tubuhku ada tanda-tanda milik Yesus. Nah, tanda-tanda ini apa? Tanda-tanda itu adalah stigmata di dalam bahasa Yunaninya. Stigmata itu apa? Ada mata di situ. Maksudnya apa Bapak Ibu Saudara-saudari? Ternyata stigmata itu adalah cap, brand yang biasa diberikan kepada binatang atau budak yang ingin menunjukkan siapa pemilik dari budak atau binatang itu. Kita masih ingat kadang-kadang ada binatang yang dicap, ada hurufnya di situ. Atau budak yang dicap untuk menunjukkan apa? Dia itu milik siapa. Nah, dengan tanda-tanda ini Paulus ingin menunjukkan dia itu adalah orang yang seperti apa? Orang yang rela dianiaya demi salib Kristus. Bahkan di dalam 2 Korintus 11 ayat 23 hingga 25 menyebut detail tentang penderitaan yang dialami oleh Paulus. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi, aku lebih banyak berjerih lelah, lebih sering di dalam penjara, menanggung pukulan di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku menerima cambukan dari orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami kapal karam. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Ini penderitaan yang dialami oleh Paulus karena apa? Karena salib Kristus. Dia rela melakukannya karena dia tahu dia adalah milik Kristus. Dia adalah budak Kristus Yesus. Kalau dulu waktu dia belum mengenal Yesus, dia meninggikan hukum Taurat, dia meninggikan sunat. Tetapi sekarang bagi dia cap yang sebenarnya bukan sunat. Tetapi cap yang sebenarnya itu adalah penderitaan bagi Kristus. Jadi Paulus bukan orang yang melarikan diri dari penderitaan demi Injil Kristus. Justru dia adalah hamba yang diutus untuk menyenangkan Kristus. Sedangkan guru-guru palsu yang ada di Galatia adalah orang-orang yang menyenangkan manusia. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari kita bisa paham ya, guru-guru palsu adalah orang-orang yang tinggi hati, memamerkan kesalehannya dan kesuksesannya yang terlihat dari luar. Sedangkan Paulus sebaliknya, dia tidak membanggakan sunat dan luka-luka yang dia alami karena salib Kristus. Nah, seorang penulis Kristen yang pernah melayani sebagai pimpinan umum lembaga misi OMF, J. Oswald Sanders,
Dia pernah mengatakan seperti ini. Kebanggaan, pride adalah dosa yang kehadirannya paling tidak disadari oleh korbannya. Kalau disadari oleh korbannya, pasti orang itu tidak sombong. Betul kan ya Bapak Ibu sekalian? Tapi kalau orang itu tidak sadar, itu artinya apa? Dia sombong. Ini sangat paradoks, tapi itu kenyataan. Tidak ada yang lebih menjijikan bagi Tuhan daripada rasa bangga diri. Dosa pertama dan mendasar pada intinya bertujuan memahkotai diri, menggantikan Tuhan. Jadi kesombongan itu adalah satu sikap yang ingin menggantikan Tuhan dari posisinya. Siapa yang jadi Tuhan akhirnya? Kita, Bapak Ibu sekalian. Orang yang sombong itu. Kita yang jadi Tuhannya, bukan Tuhan yang jadi tuannya. Itu adalah tinggi hati, itu adalah kesombongan. Pernahkah kita merasa bahwa kita lebih baik daripada orang lain? Jika kita pernah merasa seperti itu, bertobatlah. Ya. Kenapa saya katakan demikian? Karena orang yang merasa dirinya lebih daripada orang lain atau dia meninggikan hatinya, itu dia menjadikan dirinya sebagai tuan, sebagai yang superior, sebagai yang paling tinggi, yang paling berkuasa daripada orang lain. Dan tidak heran kalau kita lihat jemaat Galatia, kenapa mereka bisa ribut? Karena ada orang-orang seperti ini yang meninggikan hatinya, merasa dirinya lebih daripada orang lain. Nah, sebagai hamba Tuhan, secara pribadi saya kadang-kadang bisa tergoda Bapak Ibu sekalian. Tergoda apa? Tergoda untuk tinggi hati. Kenapa? Karena saya mencoba melihat bahwa pelayanan yang saya lakukan ini berhasil ya. Orang-orang bilang ini, bilang itu, wah seneng kayaknya. Kenapa? Karena dinilai dari ABC, Bapak Ibu sekalian, selalu ada itu. Ada attendance, berapa orang yang datang. Ada building, gedung seperti apa. Ada cash, keuangan. Bapak Ibu saudara-saudariku, setiap kita senang menilai sesuatu itu dari yang kelihatan, betul enggak? Apalagi zaman sekarang, ya serba flexing, serba ini dan serba itu. Tetapi semua itu cuma kelihatan di luar Bapak Ibu saudara-saudariku. Dan kalau kita lihat apakah gereja kita di tempat ini bertumbuh. Secara kelihatan di mata gimana? Bertumbuh enggak? Saya tanya Bapak Ibu sekalian. Kira-kira bertumbuh dari kelihatannya. Bisa kita katakan oke, ya baik. Tetapi jangan lupakan satu elemen yang lain yaitu di situ. Di apa? Disciple, murid. Murid Bapak Ibu sekalian. Apakah kita semua di tempat ini sudah menjadi murid Kristus? Apakah kita punya hati seperti Kristus? Apakah kita punya pola pikiran seperti Kristus? Apakah kita punya tindakan seperti Kristus? Ini yang kita harus renungkan dan perjuangkan di dalam seumur hidup kita. Ini Bapak Ibu sekalian kebenaran yang kita harus pegang dan kita jalani dalam kehidupan kita. Karena menjadi orang Kristen bukan cuma di gereja. Menjadi orang Kristen itu ada di mana saja. Termasuk di tempat-tempat yang tersembunyi. Yang tidak ada orang sekalipun tahu siapa kita dan apa yang kita lakukan kecuali kita dan Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita belajar untuk hidup berpusat pada salib Kristus. Dan saya yakin setiap orang yang hidupnya berpusat pada Kristus, dia akan punya kerendahan hati. Dia akan sadar bahwa keselamatan itu diperoleh bukan dengan kebaikannya sendiri, tetapi karena kebaikan dan anugerah Tuhan. Kesalehan yang dilakukan, pelayanan apapun yang dilakukan di gereja ataupun di luar gereja, semua itu Bapak Ibu Saudara-saudari bukan sesuatu yang perlu dipamerkan atau diperlihatkan kepada orang lain. Tapi justru itu adalah wujud dari hati yang bersyukur atas kebaikan Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana hati kita sampai hari ini? Apakah kita punya kerendahan hati seperti Kristus? Apakah kita memilikinya? Mari renungkan itu. Mari gumulkan itu bersama dengan keluarga kita. Nah yang selanjutnya Bapak Ibu Saudara-saudari, mari kita renungkan pengertian yang kedua.
Apa itu hidup yang berpusat pada Kristus, pada salib Kristus? Hidup yang berpusat pada salib Kristus itu adalah hidup yang berfokus pada transformasi spiritual, bukan ritual. Pada perubahan rohani, bukan ritual-ritual yang biasa dilakukan di dalam agama. Nah, sikap tinggi hati guru-guru palsu ini Bapak Ibu Saudara-saudari kontras dengan sikap Paulus yang bagaimana? Yang hanya mau memegahkan, yang hanya mau bermegah dalam salib Kristus. Hal ini ditegaskan dengan berkata, aku sekali-kali tidak mau bermegah, Bapak Ibu sekalian. Nah, kata aku sekali-kali ini ternyata kalau kita telusuri ini adalah bentuk negatif dalam bahasa Yunani yang sangat keras, sangat tegas sekali. Maka bisa kita baca seperti ini. Aku tidak akan pernah mau sekalipun bermegah. Aku hanya mau satu-satunya bermegah. Dan itu adalah penegasan Paulus bahwa sebagai hamba Kristus dia hanya mau memuliakan dan dikuasai dengan salib Kristus. Nah, sikap bermegah di dalam Kristus ini, di dalam salib Kristus ini, berarti kita menempatkan keyakinan diri kita di dalam Kristus dan karya keselamatannya. Kita tidak membanggakan ritual keagamaan kita. Sebaliknya, kita membanggakan dan meninggikan tindakan Kristus yang telah menyelamatkan kita. Tuhan menerima kita karena Kristus di kayu salib. Karena salib, murka Allah tidak dicurahkan kepada kita. Karena salib, kita disatukan dengan Kristus. Karena salib, kita mati atas dosa dan dunia, sehingga kita tidak lagi dibelenggu dengannya. Karena salib, kita tidak lagi mencintai dunia dan keberdosaannya, tetapi kita hanya mengasihi Kristus. Dan itulah yang juga disampaikan oleh Paulus di dalam surat yang sama ini, di dalam pasal 2 ayat 19 hingga 20. Saya ajak kita baca bersama-sama, 2, 3. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Hidup yang sekarang aku hidupi secara jasmani adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Dengan demikian tidak ada lagi yang namanya kebanggaan-kebanggaan ritual selain di dalam Kristus. Di dalam salib Kristus yang mengubah kehidupan kita dari dalam. Dan jemaat Tuhan, secara legal di hadapan Allah kita telah disalibkan bersama dengan Kristus. Kita menjadi miliknya. Kita mati di dalam dosa, tetapi kita dibangkitkan bersama dengan Kristus. Manusia lama kita sudah mati kuasanya dan sekarang kita menjadi manusia baru, menjadi ciptaan baru di dalam Kristus. Dan itulah yang juga disampaikan oleh Paulus di dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa di dalam Kristus? Dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Itulah transformasi spiritual. Itulah perubahan rohani yang hanya bisa dikerjakan oleh Roh Kudus, yang hanya bisa dikerjakan oleh Allah. Kalau kita perhatikan di lingkungan sekitar kita, banyak enggak orang-orang yang bukan Kristen lebih baik dari kita? Terlalu banyak. Terlalu banyak, Bapak Ibu sekalian. Tetapi ada hal yang membedakan kita dengan mereka yang juga melakukan kebaikan-kebaikan itu adalah karena perubahan kita. Itu bukan dikerjakan dengan kekuatan kita. Perubahan yang kita alami Bapak Ibu sekalian itu adalah dari dalam keluar. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh Allah sendiri. Bukan oleh kita. Dan itu perubahan terjadi dari hati, dan kemudian menghasilkan damai sejahtera dan rahmat Tuhan, serta memancar keluar dari perkataan dan perbuatan. Dan itulah yang juga terus dikerjakan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita, untuk kita semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Saudara, ada sebuah negeri yang diperintah oleh seorang raja yang terkenal, sangat bijaksana.
Raja itu sering berkeliling di negeri dan kemudian melihat-lihat kehidupan rakyatnya. Raja ini sangat baik. Lalu kemudian ketika dia berjalan-jalan diiringi dengan pengawalnya, ketika keluar masuk kampung dilihatnya ada seorang anak gembel yang sedang mengais-ngais sampah di tempat sampah untuk mendapatkan sisa-sisa makanan. Tergerak oleh belas kasihan, raja itu kemudian memerintahkan kepada pengawalnya untuk membawa anak itu ke istana dan mengadopsi anak ini untuk menjadi anaknya sendiri. Malam itu, ketika sang raja dan permaisuri sedang makan malam, maka anak angkat barunya ini juga ikut bersama dengan mereka. Diberikan pakaian baru, dimandikan, lalu juga kemudian makan dengan mereka. Satu kehormatan, satu privilege Bapak Ibu Saudara-saudari. Tapi ingat, ternyata anak ini karena sudah biasa dengan kehidupan lamanya. Dia makan dengan tergesa-gesa, comot sana, comot sini dan tidak tahu aturan. Namun sang raja dan permaisuri dengan sabar mengajar anak itu dengan tata cara makan yang baik. Mereka berkata, "Nak, engkau di sini tidak perlu takut tidak mendapat bagian. Tidak perlu tergesa-gesa, semuanya tersedia dengan cukup. Begini cara memegang sendok, begini cara memegang garpu, begini cara mengambil nasi, begini cara mengambil lauk, dan semuanya ada aturannya. Jangan sembarangan mengambil makanan dengan sendokmu." Nah suatu hari, sang raja ini mengadakan perjalanan dengan kereta dan anak itu ada di dalam kereta. Di kiri kanan jalan, rakyat menyambut dengan antusias. Sang raja menyambut dengan gembira lambayan-lambayan dari rakyatnya. Tapi sang raja juga keheranan karena dia lihat anak angkatnya. Dia tidak peduli dengan orang-orang yang menyambutnya. Malahan setiap kali melewati tempat pembuangan sampah, anak itu ingin turun dari kereta itu. Tapi sang raja dengan segera melarang anak itu untuk melakukannya. Dan dia berkata, "Nak, engkau sekarang anak raja. Tidak perlu engkau mencari makanan di tempat sampah lagi. Lupakan masa lalumu. Hiduplah sekarang sebagai anak raja." Bapak Ibu Saudara-saudariku, anak ini melambangkan kita. Kadang kita sebagai orang-orang Kristen itu masih suka dengan kebiasaan-kebiasaan lama. Dan kita masih membiarkan kebiasaan-kebiasaan lama yang penuh dengan dosa itu menguasai kita. Membiarkan kita untuk bisa melakukan hal-hal yang berdosa dan mendukakan hati Tuhan. Padahal kita sudah mengalami perubahan. Kita mengalami transformasi spiritual. Tapi kita masih saja Bapak Ibu Saudara-saudari berkutat-katit dengan semua hal-hal yang lama. Bahkan memakai ritual-ritual pelayanan demi pelayanan untuk menutupi kebiasaan atau masa gelap atau masa lalu kita yang gelap itu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, apakah kita masih lebih banyak berfokus dengan kehidupan lama kita? Apakah kita masih menghasihani diri kita dengan berkata, "Ini kebiasaan lama, susah saya hilangkan. Saya tidak mampu, saya tidak berdaya menghilangkannya." Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudari, pertanyaannya adalah untuk kita. Apakah kita memang punya hati untuk memang mau lepas dari kebiasaan-kebiasaan lama kita? Atau kita masih merasa nyaman dan merasa masih ada pengampunan Tuhan kok. Tuhan itu baik, pasti mengampuni saya kalau saya bersalah kepada Dia. Jangan permainkan anugerah Tuhan Bapak Ibu sekalian. Perubahan itu perubahan yang tegas, bukan perubahan yang abu-abu. Tuhan mau kita berpusat kepada Dia. Dan itu adalah bukti transformasi kita. Nah Bapak Ibu Saudara-saudariku, tidak ada seorang pun di tempat ini termasuk saya yang bisa mengetahui kehidupan Bapak Ibu Saudara-saudari yang sudah ditransformasi oleh Tuhan. Tidak ada satupun. Karena Bapak Ibu dan Saudara-saudari tidak hidup bersama dengan saya dan saya juga tidak hidup bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara-saudari. Kecuali saya tidur, makan, ya bersama-sama dengan Bapak Ibu sekalian di rumah.
Nah Bapak Ibu Saudara, kita akan mengetahui perubahan seperti apa ini. Tetapi Bapak Ibu sekalian, mari di dalam komunitas-komunitas yang ada, di dalam keluarga maupun dalam kelompok-kelompok kecil di dalam gereja kita. Mari kita belajar untuk menghidupi transformasi yang Tuhan sudah lakukan. Di mana buah roh kita? Di mana sikap saling tolong menolong yang penuh kasih dan ketulusan yang baru saja kita renungkan pada minggu yang lalu. Adakah itu di dalam kehidupan kita? Nah jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan pada hari ini kembali mengajarkan kita tentang apakah atau siapakah yang menjadi pusat di dalam kehidupan kita. Apa fokus di dalam kehidupan kita? Tentunya sebagai orang Kristen kita bisa berkata, pusat dalam kehidupan saya adalah salib Kristus. Tetapi kenyataannya apakah itu benar seperti itu? Dan mari kita uji, apakah kita punya kehidupan yang rendah hati, bukan tinggi hati? Apakah kita punya kehidupan yang memang berfokus pada transformasi spiritual, bukan ritual? Dan mari kita ingat, di dalam penutup surat Galatia ini, dan juga di awal dari surat Galatia ini, ada berita yang sama. Apa beritanya? Berita yang sama adalah anugerah. Galatia 1 ayat 3 berbunyi demikian, anugerah menyertai kamu. Di akhir surat Galatia, di pasal 6 ayat 18, bunyinya adalah, anugerah Tuhan kita, Yesus Kristus, menyertai roh kamu, saudara-saudara. Amin. Perkataan ini ingin menunjukkan kepada kita apa Bapak Ibu sekalian? Kalau kita mau hidup berpusat pada salib Kristus, itu bukan dengan kekuatan kita. Enggak mungkin Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau kita mau hidup berpusat pada salib Kristus, kita harus sungguh-sungguh mengandalkan anugerah Tuhan Bapak Ibu sekalian. Sola gratia. Hanya anugerah Tuhan saja yang memampukan kita untuk hidup berpusat pada salib Kristus. Karena kalau tidak, salib hanya akan menjadi batu sandungan. Ataupun salib hanya menjadi kebodohan. Karena itulah pandangan manusia, bukan? Tapi bagi kita, salib itu adalah pusat hidup kita. Pusat iman kita. Dan kita membutuhkan anugerah Tuhan untuk menghidupi kehidupan yang fokus pada salib seumur hidup kita. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Kita berdoa. Bapa dalam surga, tolonglah kami ya Tuhan. Karena selama kami menjadi orang Kristen, terkadang kami bisa lupa fokus kami itu apa. Fokus kami siapa. Termasuk kami yang menjadi hamba Tuhan sekalipun. Kami semua punya potensi yang sama untuk terdistrak, untuk menggeser fokus itu dari salib Kristus kepada hal-hal yang lain. Bapa ampuni kami, karena selama ini kami terlalu nyaman, merasa aman dengan kehidupan kami, tanpa kami lagi memikirkan siapa yang menjadi fokus dalam hidup kami. Bapa Surgawi, murnikan hati kami. Murnikan motivasi kami. Bukan untuk sok pamer, show off akan segala prestasi kebaikan kami, keberhasilan kami. Karena kami tahu semua itu tidak berarti di hadapan salib Kristus. Apapun yang kami miliki pada saat ini tidak akan pernah ada artinya tanpa kami melihat kepada salib Kristus. Bapa, tolong kami. Engkau tahu segala kesibukan kami. Engkau tahu segala pergumulan kami. Tapi ajar kami di dalam keadaan apapun untuk melihat kepada salib Kristus.
supaya hanya salib Kristus yang ditinggikan, bukan kami. Bukan apapun yang kami miliki. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan berkati.